Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi di Racing Star. Kali ini kita berkunjung di Jamu ya kan, di Jamu dengan sangat istimewa sekali di apa nih Pak? Utaba Cafe. Cafe and the Script. Cafe and the Script. the Script ya kan, dengan Pak Agus Salim, kepala rumah tahanan Balikpapan. Kepala rumah tahanan kelas 2 Balikpapan. Itu lengkapnya Pak ya? Ya, betul. Pak, aku penasaran mau tanya Pak ya. Ini jarang orang yang berprofesi sebagai Bapak. Apa rasa jadi kepala rutan Pak? Ya, sebenarnya kalau jadi kepala rutan tuh ya agak-agak pusing-pusing juga. Iya. Kalau wali kota apa gitu kan yang diurus masyarakat ini kan Pak. Ya kan ini kan warga binaan yang diurus nih, Pak. Yes. Karena kami sebagai kepala rutan ini kan yang diurus ini kan orang yang bermasalah. Iya, betul. Nah, orang yang punya berbagai macam pidana, baik itu kasus. Jadi yang orang bermasalah yang ada di dalam yang harus kita bina. Kita akan memberikan pembinaan supaya dia bisa kembali jadi manusia seperti layaknya di luar sana. Ada hal-hal yang prinsipil nggak Pak ketika menjadi kepala rutan, hal-hal yang dilakukan oleh Bapak? Saya Bapak sudah berapa tahun menjadi, sebelum di Balikpapan sempat jadi kepala rutan apa gimana gitu? Ya kebetulan untuk menjadi kepala rutan baru di Balikpapan Pak ya? Dipercayakan jadi kepala rutan. Jadi saya dari tahun 2002, kebetulan juga saya penempatan jadi calon CPNS kemarin itu penempatan awal saya memang di rutan Balikpapan. Di rutan Balikpapan selama 10 tahun, terus saya mendapatkan promosi ke Bontang. Oke. Terus pernah juga di Nunukan, Samarinda, dan alhamdulillah kembali lagi ke Balikpapan. Jadi yang diurusin warga binaan itu Pak ya? Warga binaan terus gitu ya. Sudah, berarti ketika mendaftar JPNS sudah tahu resikonya gitu Pak? Iya, sudah tahu resikonya. Apa misalnya yang tantangan yang dihadapi ketika menghadapi warga binaan ini Pak? Sebenarnya kalau masalah tantangan tidak ada, karena ya kami yakin kita punya misi itu memanusiakan manusia, atau juga mereka juga manusia. Kalau kita istilahnya itu bisa menyentuh hatinya dengan perlakuan humanis terhadap mereka, justru kami bangga bisa berhadapan langsung, kita bisa berada pada saat titik terendah mereka. Oke. Karena mereka masuk ke dalam, otomatis dia mungkin tidak dipercaya baik dari keluarga maupun udah merasa mengecewakan keluarga dan masyarakat di luar sana, mungkin sudah tidak ada lagi yang memberikan motivasi, sehingga kami hadir di posisi titik terendah. Disitulah kita bisa memberikan dia semangat untuk membuat merubah perilaku, dan kita memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa masih ada kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Berarti pendekatan yang Bapak lakukan selama bertugasnya lebih humanis gitu? Lebih humanisnya, untuk menyadarkan mereka. Nah, dengan pendekatan humanis tentu ada program-program yang dijalankan oleh Bapak, khususnya untuk warga binaan di dalam hutan itu Pak ya? Ya. Jadi kalau dalam program yang kami berikan kepada mereka, pada saat mereka masuk, itu kan mungkin dia belum move on. Oke. Mungkin dengan perkaranya, kasusnya yang di luar masih ada pertentangan dalam diri. Ada pertentangan dalam diri. Kita ambil dari program kepribadiannya dulu. Program kepribadian itu dengan pengajian, ceramah, apa segala itu yang kita berikan kepada mereka sampai dengan vonis, dan begitu sudah vonis, begitu dia sudah vonis, dia sudah bisa move on. Nah, disitulah nanti kita akan melihat bakat dan minatnya, sehingga nanti kita bisa memberikan program lanjutan, yaitu program kemandirian. Nah, dari program kemandirian yang kita berikan sesuai dengan bakat dan minat, ya di sini ya kita bisa memfasilitasi dengan program dalam bidang seni. Terus nanti di situ ada barista, ada juga dalam program kemandirian dalam bidang kerajinan, khususnya untuk perempuan juga itu kita ada pelatihan menjahit, kita berikan kepada mereka. Tapi yang unik Pak ya di hutan Balikpapan nih, dengan ada kafe yang kita duduk saat di santai itu, tidak semua, bahkan saya bisa berkatakan sangat sedikit yang punya pikiran gitu kan untuk memberdayakan warga binaan dengan membangun sebuah kafe seperti ini Pak ya. Dari tahun berapa ini Pak?
Ya, kebetulan untuk KP Rutaba, KP Deskrip ini kita buka baru di tahun 2023. 2023. Nah, Di jadi masanya Bapak itu awal. ya di masa saya, karena saya melihat warga binaan di dalam itu ada di situ dia memberikan kreasi dalam bidang seni musik. Nah, terus juga mereka saya melihatin ada kerajinan-kerajinan, dia bisa membuat kursi dan sebagainya gitu. Akhirnya saya berpikir, wah ini harus saya padukan. Oke. Kami harus buat kafe. Kenapa kafe gitu Pak ya? Nah, karena kafe kan saya lihat mereka punya potensi yang di musik. Dan dia bisa membuat kerajinan kayu berupa kursi-kursi, sementara kita memanfaatkan lahan yang kosong di depan ini. Nah, tinggal kami melatih untuk baristanya. Oke. Nah, ini kan kita melihat kan di luar kan kafe kan lagi rame. Iya. Rumah Balikpapan ya Pak ya? Khususnya di Balikpapan ini. Makanya kemarin saya punya ide, ya udahlah, coba kita buat kafe di depan. Tadi sih awalnya ini buat saya pribadi, dalam artian saya punya kafe, konsepnya kafe ini semua nanti warga binaan yang akan memberikan program, nanti di program asimilasi di setengah masa pidana kami coba bawa keluar di sini sesudah dengan SOP yang ada. Nah, nanti sambil menyanyi, sambil melayani internal kita, setidaknya saya itu bisa nongkrong seperti masyarakat luar, tapi saya kerja juga. Jadi tidak terlalu jauh juga dari tempat kerja gitu Pak ya. Gitu. Sambil bisa mengawasi teman-teman. Dan semua pegawainya warga binaan. Untuk maksudnya Kafe untuk di kafe. untuk pegawainya. Iya. Pegawainya ya sering nongkrong di sini. Enggak, warga binaan maksudnya yang bekerja di kafe ini warga binaan semua berarti? Semua, baik dari barista maupun yang seni ini, yang untuk bandnya ini. Oh, bandnya juga Warga binaan. Dan itu pun juga programnya ya kita bukan langsung serta-merta kita keluarkan. Jadi itu ada pentahapannya. Jadi pada saat di setengah masa pidana dia sudah memasuki setengah masa pidana, kita usulkan sehingga mendapatkan SK asimilasi. Oke. Nah, SK asimilasinya bekerja di halaman kantor. Oh, emang diperbolehkan secara undang-undang Pak ya? Dan itu mereka ada SK-nya, ada SK-nya. Dan kenapa kami berani mengeluarkan dia, apalagi di malam hari ini kan, kalau di aturannya itu kan memang tidak menampilkan bahwa siang atau malam, cuma asimilasi di luar selama 9 jam. 9 jam di luar lingkungan, di luar sel. Ya di luar kantor. Luar kantor gitu ya kan? Dan itu pun juga kan hanya di depan kantor, Oke. terpantau oleh seluruh petugas juga. Dan mereka juga keluar, ada pengawalan, diawasi oleh seluruh petugas. Dan petugasnya kita itu bergantian yang mengawal mereka di sini. Tapi tadi tadi saya nongkrong di sini Pak. Kafe ini benar-benar dikelola profesional kayaknya Pak ya kan? Apa emang itu konsep awalnya gitu kan ada yang sekedar asa-asan bahwa sekedar ini loh program dari hutan rumah tahanan gitu mendirikan kafe, tapi saya lihat benar-benar profesional cara kerja, minimalnya juga enak gitu kan. Ya awalnya sih nggak serame ini dan nggak ini juga, coba ya karena kita sebagai petugas itu yakin bisa membina dia, kita memberikan pelatihan. Ada pelatihan khususnya untuk barista apa gimana gitu awalnya tuh? Ya dari kami sendiri yang memberikan pelatihan kepada mereka. Atau juga kita kan bisa lihat dari YouTube juga ada cara-caranya. Terus kami juga ikut nongkrong di sini. Nanti kita evaluasi terkait dengan tamu-tamu yang datang. Kita beri evaluasi cara pelayanan itu seperti ini. Itu kan juga pembinaan juga. Berarti ini pelatihannya itu dari internal semua. Nggak mengundang orang luar? Nggak mengundang orang luar. Ada juga berarti pegawai yang jadi barista mungkin itu apa gimana? Ya ada petugasnya yang jadi barista. Ada satu yang nggak bisa melatih gitu dari awalnya itu? Harus dilatih. Karena ini kan dia jatuhnya regenerasi. Bebas nanti yang kita usulkan regenerasi. Oh iya, nggak terus-terusan di sini ya? Nggak terus-terusan di sini berarti dari ya? nol kita belajar lagi yang baru. Artinya mereka setelah dari sini punya skill pengalaman ya kan? Dan ketika melamar di luar, ketika keluar dari sini ada bisa kerja di luar, bahkan bisa punya wirausaha sendiri. Termasuk pemain musik? Termasuk pemain musik juga dari dalam. Kalau ada bebas, kan kita kan juga di dalam itu ada latihan juga mereka. Jadi istilahnya itu ada kader. Jadi ini sudah memasuki setengah masa pidana yang sekarang hidup ini. Kalau siang hari dia melatih, latihan. Pada saat nanti yang ini sudah kita berikan bebas bersyarat,
untuk bebas bersyarat nanti. Yang ini begitu masuk tengah masa pidana kita asimilasikan, dia lah yang keluar menggantikan. Jadi sehingga kalau program ini tetap berjalan, terus ada kaderisasinya tetap berjalan, petugasnya juga betul-betul bisa memberikan pembinaan kepada mereka, ini nggak akan ada putusnya. Oke. Iya. Idenya tuh ada diskusi sama saya, Pak, menghadirkan inovasi seperti ini gitu ya, ada apa diskusi gitu. Ya kalau saya sih ya berdasarkan konsep dari pemasyarakatan itu bagaimana caranya kita memanusiakan manusia. Warga binaan itu bagaimana supaya dia keluar itu punya bekal, punya pengalaman, sehingga pada saat dia keluar nantinya dia bisa wirausaha, sehingga tidak mengulangi tindak pidana kembali. Sehingga dia keluar nantinya, kan memang kalau pada saat dia keluar mungkin pada umumnya masyarakat itu menganggap dia sampah masyarakat, tidak dipercaya. Tetapi kalau mereka kita bekalin tadi itu, begitu dia keluar, saya yakin dia bisa, akan dipercaya kembali oleh masyarakat. Tapi kan seperti saya bilang tadi, banyak kemudian misalnya rutan membuat program hanya sekedar laporan untuk laporan ke pusat apa gimana gitu kan. Kalau ini kan betul-betul dikelola profesional gitu ya kan, kafe ini. Dan sudah profit, Pak. Ya alhamdulillah profit. Jadi tiap bulan, karena kita satu malam itu di sini bisa mendapat sampai 7 juta. 4 juta itu kalau kemarin pas bulan 1 kemarin kan hujan terus tuh. Itu masih dapat satu malam 4 juta. Kalau malam-malam gini bisa sampai 7. Bahkan kalau udah malam minggu udah masuk 10 juta. Per malamnya. Luar biasa sekali. Sebuah program yang multiplier efek ini program ini, Pak ya. Dan itu pun nanti dari profit itu kita berikan premi terhadap mereka. Warga binaan itu ada kita berikan premi, keuntungan. Oh, mereka juga mendapatkan. Mereka mendapatkan. Jadi berupa premi. Ya, kalau di luar kan ada gaji. Kalau di sini kita berikan premi. Jadi mandi premi disimpan oleh mereka. Kadang mereka juga ngasih kepada anak istrinya di luar. Istrinya di luar kadang pada saat besuk, istrinya kadang nangis, kaget dikasih uang ini. Saya juga masih bisa menafkahi keluarga di luar. Itu. Ya seperti saya bilang tadi, kafe ini sebenarnya bukan sekedar program asal-asalan kalau saya lihat ya kan ya. Betul-betul dikonsep karena dikelola secara profesional gitu ya kan. Dari interior ya kan, suasana, kemudian makanan dan minumannya juga betul-betul luar biasa gitu. Ya kita mulai dari pengunjungnya. Pengunjungnya ini kan dari masyarakat luar semua nih yang datang nih. Ini nggak pernah sepi mereka datang. Bapak dirikan kafe ini karena memang suka nongkrong di kafe gitu, Pak ya? Ya memang tadinya saya suka gitu ya kan? nongkrong. Bagaimana cara saya bisa nongkrong di sini, tapi saya itu nggak jauh dari kantor. Akhirnya saya buatlah, tadinya sih buat nongkrong, buat ngumpulkan teman-teman, nanti kita buatkan pengarahan di sini sambil nanti kita koordinasi dengan APA baik dari kejaksaan, pengadilan maupun dari kepolisian. Kita ngobrol di sini. Oh iya. Emang Bapak di luar rutinitas hobinya nongkrong, apa ada hobi lain? Ya memang sih kadang suka nongkrong. Ya kan, cuma kan kalau kita petugas pemasyarakatan kan nggak boleh nongkrong lama-lama di luar. Harus tetap standby gitu, Pak ya? Di kantor. Jadi saya bisa menjalankan hobi, tapi saya tetap bekerja. Nah gitu. Jadi saya bisa nongkrong, bisa mendengarkan musik sambil ngopi, tapi saya di depan kantor. Oke. Bisa memantau gitu ya kan. Hobi tersalurkan bisa memantau sambil bekerja. Selain nongkrong apa lagi hobi Bapak, Pak Agus? Ya kalau dulu sih di luar aktivitas pekerjaan kan ya kan. Ya, karena sekarang sejak di Rutan Balikpapan ini kan karena kegiatan juga padat, kurang waktu juga, jadi ya untuk hobi-hobi saya itu sementara saya nggak pernah ini lagi. Kalau hobi saya sih ya paling sepedaan sama ngetrail gitu. Oh, suka ngetrail? Ya, tapi yang cuma bukan trail yang adventure gitu, cuma terabasan aja. Oh ya. Terabasan tapi dalam hutan juga kan ya, Pak? Dalam hutan. Oke. Itu masih jalan, Pak? Kalau motornya masih ada. Cuma dipanasin aja, nggak pernah dipakai. Satu apa banyak nih punya motornya? Saya ada CRF aja, motor CRF satunya juga ada yang kita pakai 2 tak, cuma nggak seperti yang merek-merek yang build up itu. Ya. Memang ya sasis-sasisnya sama dengan build up, tapi ya itu mesinnya motor Ninja. Sensasinya apa sih Pak ketika menaiki trail terabas di tengah hutan gitu? Ya jadi sensasinya itu kita bisa
stres kita tuh kita bisa luangkan semua di tengah hutan dengan teman-teman, kita bisa bercanda dengan teman-teman, kita bisa lepas dengan teman-teman. Apa sambil naik motor sambil teriak-teriak gitu? Bukan pada saat naik motornya, pada saat jatuhnya. Oh itu jatuhnya yang dicari Iya. sebenarnya, Pak ya? Jadi kalau kita di dalam jalur itu, pada saat kita jatuh, teman-teman itu nggak langsung nolongin, langsung ngambil HP, video ketawain. Oh iya. Ketawain dulu di video, nanti setelah itu baru ditolongin. Berarti sensasinya tuh ketika jatuh itu, Pak ya? Iya. Kalau udah jatuh, temen nggak langsung cepet-cepet bangunin, nolongin gitu, nggak langsung ambil HP di video, diketawain. Oke. Itu Bapak tahun berapa hobi itu jalan tuh, Pak? Ya kemarin waktu pas sekitar tahun-tahun 2021. 2001 ya kan? Aktif kemarin. Ini sudah agak jarang lagi sudah. Sekarang udah, sejak di sini belum pernah. Iya, karena mungkin kasihkan nongkrong di kafe mungkin, Pak ya. Iya. Jadi lupa gitu, Pak ya. Iya. Sorry, Pak. Bapak ini aslinya mana sih, Pak? Betulan saya sih aslinya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Cuman memang besarnya di Balikpapan. Oh, memang asli Iya. besar Balikpapan itu ya? Saya mulai SD, SMP, SMA ya di Balikpapan. Oh, jadi memang orang Balikpapan sebenarnya. Iya, Tahu karakteristik orang Balikpapan. Orang Balikpapan. Oke, siap kalau gitu. Nah, ini kan Balikpapan ini kan makin lama makin padat. Ya. Terutama ada IKN, Pak ya. Ya kejahatan juga semakin marak Ya, semakin tinggi. Nah, tantangan apa bagi hutan Balikpapan? Ya kalau kami kan tantangannya ya, kami hanya menerima. Kapasitas? Nah, sekarang masalahnya itu di kapasitas. Nah, sekarang ini karena udah mulai rame, mulai ini Balikpapan, sehingga sekarang warga binaan udah sampai 1000-an. Nah, harusnya kapasitasnya cuma 350, sekarang diisi 1000. Berarti 3 kali lipat, Pak ya? 3 kali lipat. Nah, kita udah, kalau program kita memang ada program program PB dan cuti bersyarat itu kita udah maksimalkan. Tapi itu ya nggak sebanding dengan yang masuk. Contoh saja di tahun 2024 kami sudah memberikan program pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Itu hampir ada 400 dalam 1 tahun. Cuti bersyarat. Iya, kita bebaskan di saat di 2/3 masa pidana. Itu kita maksimalkan semuanya itu ada 400 orang. Tetapi dari Januari sampai dengan Desember 2024 tahanan yang masuk itu ya hampir 500-an. Iya. Nah, itu. Berarti Baik itu dari Polres maupun dari Kejaksaan. Itu kita total kemarin data kita tarik data itu 500-an yang masuk. Oke. Berarti program bebas bersyarat dan cuti bersyarat itu mengurangi kapasitas di dalam. Mengurangi aja keluar masuk mereka. Dan ternyata yang masuk lebih banyak. Lebih banyak. Contoh kayak tadi, kemarin kami udah melakukan mutasi untuk melanjutkan pembinaan di lapas, baik itu di Samarinda dan di Balikpapan. Itu dalam 1 minggu kita mutasi 100 orang. Itu dalam 1 minggu kemudian itu pun yang masuk 100 orang. Yang banyak kasus apa sih, Pak? Ya, kalau sekarang ini ya kebanyakan kasus narkoba. Narkoba. Iya, narkoba yang membuat penuh lapas Toronto sekarang itu narkoba. Oke. Tadi yang masuk 21 orang itu ya semuanya narkoba. Narkoba. Jadi kayak apa, Bapak mensiasati kelebihan kapasitas itu di dalam? Itu tadi mengeluarkan mereka dengan program integrasi kita maksimalkan. Ya, selain itu kan pasti tetap seperti Bapak bilang 3 kali lipat dari kapasitas gitu, Pak ya. Kita nggak bisa mensiasati karena kami hanya nerima. Iya. Ya harusnya kan ya mungkin dari Banyak sedikit ya terima, pokoknya tampung gitu ya. Mungkin bagusnya sih mungkin dari APH yang terkait, termasuk dari kepolisian, BNN, kejaksaan, mungkin itu ya, mungkin yang khususnya untuk yang narkoba ini, ya, jangan semuanya dimasukkan. Kalaupun seumpama di situ jelas dia itu hanya berdasarkan dengan barang bukti, dia itu memang hanya pengguna, ya udahlah, Rehab. nggak usahlah dipidana, Iya, biar direhab aja. Karena mereka ini kan, dia kan cuma orang sakit, dia pasien, yang harus diobati karena penyalahgunaan, korban penyalahgunaan narkoba. Jadi bukan harusnya dia dipidana, harusnya kan dia direhab. Nah, mungkin di situ baik itu rehab, nanti mungkin ada denda sosial. Pekerjakan dia di mana pelatihan kerjanya. Jadi jangan serta-merta yang tadi di luar itu pecandu, yang tadi tiba-tiba ketangkap terus begitu masuk, stop sama sekali dia akan berontak, apalagi dikenakan pidana. Iya. Harusnya kan yang mereka ini kan pasien ini harusnya diobati, bukan dipaksa untuk berhenti.
Oke. Nah, seperti itu. Jadi mengurangi juga kepadatan di dalam Kepadatannya. ruang tahanan gitu Pak ya. Iya, Ada 1.000 orang yang Bapak atur gitu Pak ya. benar. Stres nggak Pak? Ya, Stres nggak itu? stres. Itu kalau sudah sore itu udah stres dia. Pada mau masuk kamar udah stres. Bapak sendiri stres nggak menghadap? Ya stres, tegang. Oke. Pak, jadi gini, kemudian ada 1.000 orang, bagaimana mengatur mereka makannya, Ya. terus tempat tidurnya seperti apa gitu mengatur? Ya itu kan kita kan ada beberapa tugas kan. Memang kita udah bagi baik dari pelayanan, perawatan, kita udah berarti udah kita berikan termasuk kayak macam makannya. Kita berikan juga makan itu 3 kali dalam 1 hari. Dapurnya di sini Pak? Dapurnya ada di sini juga. Terus bahkan kita juga punya klinik. Klinik. Nah, klinik Rutan Balikpapan ini juga saya sudah memiliki izin klinik, klinik Pratama, dan sekarang sudah jatuhnya sudah klinik yang terakreditasi dengan akreditasi paripurna sekarang. Oke. Iya, karena udah lumayan kliniknya. Iya. Nah, cuma kami sih pengen, karena kan ya alhamdulillah sih dengan program pemerintah Kota Balikpapan kan, dengan seluruh masyarakat Kota Balikpapan yang ada di dalam ini, yang warga Balikpapan itu semua kalau terkait dengan BPJS ditanggung oleh pemerintah. Iya. Meskipun kelas 3 itu sangat membantu kami pada saat mereka kita rujuk untuk perawatan yang ini, ya, rujukan ke rumah sakit itu semua alhamdulillah ya nggak terbebankan oleh keluarganya, terbebankan dengan kita juga karena mereka udah tercover oleh asuransi BPJS itu. Ya, adanya klinik yang sudah paripurna tuh Pak ya. Cuma kan kami untuk kedepannya kami berharap dengan sekarang klinik kita sudah terakreditasi paripurna, kami juga bisa berharap dokter dan perawat kita pada saat warga binaan ini melakukan rawat jalan di dalam itu bisa menggunakan BPJS-nya, sehingga kami juga bisa mengklaim ke BPJS terkait dengan pelayanan yang kita berikan, sehingga nanti apabila kita bisa mengklaim tagihan itu, mungkin kita bisa memajukan klinik kita dengan menambahkan dengan sarana prasarana alat kesehatan khususnya. Itu petugas kesehatannya dari mana? Kita ada petugas, kita ada perawatnya 4 petugas perawat 4 dan penanggung jawab klinik itu dari ada dokter kita punya. Oke, dari dokter. Kita ada Saya kira dokter. warga binaan juga Pak. Enggak, kalaupun warga binaan cuma sekedar kader dia. Oh iya. Kader kesehatan. Jadi mereka kader kesehatan yang ada di blok, sehingga pada saat ada yang sakit dia langsung bisa menginformasikan ke perawat bahwa ada yang sakit. Oke. Pak, mungkin ini tadi Bapak sempat ngomong bahwa sempat stres juga menghadapi 1.000 warga binaan. Pelayannya kemana Pak kalau stres itu Pak, biasanya Pak? Ya tinggal ngobrol-ngobrol dengan mereka, begitu kita udah ngumpul dengan dia tuh stres kita udah hilang. Oh, itu sebagai terapi juga Pak ya? Iya. Ngobrol dengan warga binaan, mendengarkan keluh kesah mereka tuh ya? Paling canda-candain kayak macam teman-teman kayak gini-gini kan ya. Paling kita canda-candain aja. Bapak sebagai bapaknya 1.000 warga binaan satu Pak, statusnya Bapak. Oh, ya. Pak, mungkin terakhir, mimpi terbesar Bapak gitu Pak ya? Iya. Secara pribadi. Ya, kalau masalah mimpi apa ya? Saya sih nggak punya mimpi, saya cuma punya pengen menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi orang. Itu aja sih saya. Bagaimana cara saya bisa bermanfaat? Karena saya yakin dengan saya kerja di pemasyarakatan ini, disinilah tempatnya saya bisa bermanfaat bagi orang. Apa mungkin di Kemenkumham mungkin kan Pak? Nggak usah kita bermimpi, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Yang penting kita udah kerja aja, karena kami yakin dengan sebagai petugas pemasyarakatan ini, disinilah ladang amal bagi kita. Oke. Bisa menolong mereka, bisa dia terendah kita hadir di situ, dan pada saat dia keluar dia bisa sukses, itu sudah kebanggaan bagi kami. Ketika mereka mentas dari sini dan dia sukses di luar, itu kebanggaan bagi kami. Oke. Asalnya ada kepuasan tersendiri gitu. Kepuasan tersendiri. Nah, apalagi saya kalau sudah bisa mengeluarkan mereka pada untuk program
bebas bersyarat atau cuti bersyarat, apabila saya bisa usulkan dan itu berhasil, itu ada kebanggaan tersendiri terhadap saya, kepuasan tersendiri kepada saya bahwa alhamdulillah saya bisa mengeluarkan dia sebelum waktunya. Jadi sebenarnya bapaknya sebenarnya berharap bahwa mereka ini cepat-cepat keluar dari sini. Iya, benar. Jangan terlalu lama di dalam Ya, itu, Pak. karena hitungannya kan memang kan contoh kayak macam pidananya di 3 tahun nih. Oke. Pidana 3 tahun. Mereka tahunya kan bebasnya selama saya akan menjalani pidananya selama 3 tahun. Tapi selama di dalam, begitu kita berikan program kemandirian maupun kepribadian, terus dia berkelakuan baik, kita bisa menurunkan perilaku mereka ke perilaku yang baik, penurunan tingkat risiko, dapat menjadi lebih baik. Itu kita akan memberikan program bebas bersyarat. Jadi bukan 3 tahun. Jadi bisa jadi kurang 2 tahun setelah kita berikan, nanti juga berikan ada remisi. Di situ ada remisi khusus dan remisi umum yang kita berikan. Itu kurang dari 2 tahun kita sudah bisa keluarin. Oke. Seperti itu. Dan itu merupakan kepuasan tersendiri bagi Bapak. Ya? Nah, dan itu pun juga itu kita berikan kepada mereka karena dia sudah ada perubahan. Dan bebas bersyarat itu pun juga dia akan ditambahkan masa percobaan selama 1 tahun. 1 tahun. Nah, kenapa ada masa percobaan? Dan apabila dia melanggar, itu dia akan masuk kembali dan sisa pidana itu akan dijalani kembali. Itu kita berikan ditambahkan jangka waktu sampai dengan masa percobaan itu supaya kami yakin mereka betul-betul tidak mengulangi tindak pidana di luar. Itu harapan kami. Oke, siap. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin gitu Pak ya. Tapi karena ada band yang mau manggung di belakang. Jadi mungkin kita akhiri dulu obrolan kita dengan Pak Agus Salim, bapaknya para warga binaan di Balikpapan. Ya. Bisa begitu Pak Agus, terima kasih banyak. Kami sudah diundang datang ke... Oh iya, mungkin satu Pak. Iya, Saya mungkin nambah itu kan. Terkait dengan warga binaan di dalam ini kan juga masyarakat Balikpapan nih. Ya, jujur saja kami kan juga mendukung program pemerintah terkait dengan peningkatan gizi gitu ya. Jadi ya kami kan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kan sudah menanggung makanan mereka. Ya, seluruh warga binaan Surabi 1.171 orang sekarang ini adalah rata-rata masyarakat warga Balikpapan yang udah kita, dan itu pun juga kita menanggung makanan mereka. Kami juga berharap supaya untuk dari pemerintah kota Balikpapan ini bisa mendukung kami. Kita udah siapkan bahan makanan mereka. Kami minta bantuan untuk pengolahan dapurnya. Jadi dapur itu bisa like hygiene, pengolahannya bisa higienis, bisa lebih bergizi, bisa apa. Karena yang dapur yang ada sekarang ini kan ya udah mungkin udah nggak like hygiene lah. Cuma kalau sekarang kalau masalah bersih tetap bersih. Cuma dalam pengolahannya itu kayak macam dapur keringnya, dapur basahnya, terus mungkin dari steamer untuk masaknya. Itu saya rasa kalau ada bantuan dari pemerintah kota Balikpapan untuk membangunkan like hygiene ya dapurnya itu, ya saya rasa kami sangat berharap itu bantuannya, sehingga hasil bahan makan yang telah kita olah ini bisa betul-betul bisa higienis dan bergizi. Seperti itu. Pak Wali Kota dengan permintaannya ada 1.000 lebih warga Balikpapan dalam sini ya kan, dan butuh dapur yang higienis. Butuh dapur yang higienis. Dengarkan Pak Wali ya. Bagus, sekali lagi terima kasih banyak. Kami sudah diundang pada hari ini di kafe yang luar biasa sekali, Utaba Cafe and Script, ya kan? Pak, semoga sukses selalu Pak. Amin. Sehat selalu dan tetap amanah menjalankan pekerjaannya ini Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Agus ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Agus Salim, Kepala Rumah Tahanan Kelas 2A Balikpapan. Kita akan jumpa lagi dengan Rising Star di edisi selanjutnya. Sehat untuk Indonesia, sehat untuk Kaltim, sehat untuk Balikpapan, dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.